Oke, baik kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal matematika kelas 11 SMA ini. Matematika tingkat lanjut ya. Latihan soal akhir bab mengenai fungsi dan pemodelannya. Nomor 8. Kita lanjut ya. Jika fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kuadrat tambah X tambah 3 lebih besar dari 0. Pada X lebih kecil dari 0, dari A ya, atau X lebih besar dari B. Nilai dari A tambah B adalah, oke kita jawab. Ya, ini kita jawab. Kita buat ya. Jadi dia langsung X kuadrat ditambah 2X kurang 3 per ini X kuadrat ditambah X tambah 3. Ini lebih besar dari 0. Oke, kita faktorkan ya. Kita faktorkan yang atas ini. Ini X, ini X ya. Oke, kita buat di sini ya. X kuadrat tambah 2X kurang 3. Nah, cara memfaktorkan ini adalah ini X, ini X. Nah, kalau dikali, ini kan 1 ini, cuma nggak ditulis. 1 kali negatif 3. Ada 2 bilangan, kalau dikali, ini kali ya. Negatif 3. Ada 2 bilangan, kalau dikali ini negatif 3. Kalau dijumlah nanti kedua bilangan itu 2. Nah, jadi 2, di sini 2. Tapi harus sama, ininya harus sama ya. Jadi misalnya kita buat ini 3 kali 1, 3 kali 1. Ini karena dia positif 2 berarti yang kecil yang negatif. Nah kan 3 kali negatif 1 kan negatif 3, betul. Berarti ini nanti di sini tambah 3, ini kurang 1 kan. Berarti ini kita buat tambah 3, ini kurang 1. Oke, per ini. Nah, kita faktorkan yang ini ya. Kita faktorkan yang di sini. X kuadrat tambah X tambah 3. Sama seperti tadi. Kita buat. Yang ini 1 kan. Kalau dikali 1 kali 3, 3. Ada 2 bilangan kalau dikali 3. Kalau dijumlah ini 1 nih. Cuma nggak ditulis. 1 itu 1. Ini 1. Nah, ini harus sama bilangannya. Kira-kira ada nggak 1 kali 3? 1 kali 3. Nah, ini tidak ada. Nah, kita cek. Kalau nggak ada, kita cek dia diskriminannya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan yang ini. Yang ini 1, C-nya sama dengan 3. Coba kita cek dulu diskriminannya. Rumusnya B kuadrat kurang 4A AC. Lihat, B kuadrat 1 kuadrat kurang 4A-nya 1, C-nya 3. Berarti sama dengan 1 kurang 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Berarti minus 11. Negatif ya. Nah, tapi A-nya positif. Jadi kalau kita gambar grafiknya nanti seperti ini. Kita buat ya. Ini hapus lah ya. Kita paham nih. Kita hapus. Ini kalau kita gambar ya. Karena A-nya positif. Dia D-nya lebih kecil. Ini kan D-nya A-nya positif atau lebih besar dari 0. Dan D-nya lebih kecil dari 0. Nah, gambarnya itu sebenarnya gini. Kalau kita gambar, grafiknya itu, karena ini fungsi kuadrat ya, pasti kurva. A-nya lebih besar, D-nya lebih kecil. Nah, berarti dia nanti kurvanya seperti ini. Di sini. Nah, di atas. Maaf, ini di atas. Jadi seperti ini. Nah, kurvanya terbuka ke atas. Inilah kalau A-nya lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0.
Artinya ini definitif positif. Definitif positif. Apa definitif positif? Mau kita buat dia selalu positif, selalu positif, selalu positif. Mau misalnya kita buat ya x kuadrat tambah x tambah 3. Kalau positif kita buat angkanya 1, 2, 3 udah pasti positif. Misalnya kita buat negatif. Negatif 10 kuadrat. Ini sembarang nih. Tambah negatif 10. Tambah 3. Ini 100 kurang 10 tambah 3. Ini 93. Positif. Itu maksudnya definitif positif. Nah, kalau definitif negatif di sini nanti. Di sini terbuka ke bawah ya. Dia terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah nanti. Begini. Nah, gini. Terbuka ke bawah. Ini syaratnya A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini. Nah, gitu dia. Itu definitif negatif. Definitif negatif. Selalu negatif nilainya ya. Oke. Nah, jadi apa maksudnya tujuan di sini? Kalau definitif positif di sini positif berarti tidak pengaruh. Semua positif di sini tidak pengaruh. Ini positif ya. Jadi cukup kita buat. Nah, ini nanti kita mengerjakan yang di atas saja. Jadi ini nanti x tambah 3, x kurang 1. Besar dari 0. Berarti dari sini nanti x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Terus yang ini x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Jadi kita gambar lainnya. Kita gambar. Oke. Jadi kalau kita gambar nanti dia, ini teorinya ya. Nah, kita gambar. Jadinya ini. Oke. Ini dia negatif 3. Negatif 3. Karena dia tidak ada sama dengannya, berarti dia selangnya kosong ya. Begini. Ini negatif 3. Di sini positif 1. Nah, ya. Oke, karena ini positif-positif atau kalau mau uji 2. Nah, angka 2. 2, 3 ke sana kan. Coba ganti X-nya 2. 2 tambah 3, 5. 2 kurang 1, 1. Berarti 2 tambah 3, 5. Ini 2 kurang 1, 1. 5 kali 1 positif. Itu maksudnya. Jadi yang di sini positif. Ini positif. Nah, di antara ini uji. Boleh diuji juga. Negatif 2 atau 0. 0 tambah 3. 3. 0 kurang 1, negatif 1. 3 kali negatif 1, negatif 3. Berarti negatiflah di tengah ini. Nah, negatif. Nah, itu dia. Nah, negatif 4 kita uji di sini. Negatif 4. Negatif 4 ke tambah 3, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Negatif 4 kurang 1, negatif 5. Negatif kali negatif, jadi positif, positif 5. Berarti di sini positif. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita buat ya. Berarti ini positif. Lihatlah tandanya. Ini kan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 kan positif. Berarti kita pakai yang positif. Berarti ke sanalah positif. Nih. Nah, inilah dia. Yang positif yang kita ambil ya. Nah, ini dia. Nih. Nah, berarti inilah dia. Berarti HP-nya adalah X lebih kecil dari negatif 3. Gitu kan? Atau kan X-nya lebih besar dari 1. Sedangkan yang di atas kan ada nih X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B. Dari sini berarti dapatlah kita A-nya negatif 3, B-nya 1 ya. Berarti dari sini bisa kita buat bahwa A itu sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan 1. Yang ditanya adalah A tambah B, maka A tambah B sama dengan A-nya negatif 3 tambah 1. Sama dengan negatif
2. Inilah jawabannya. Negatif 2 ya. Nah, jadi inilah ya jawabannya negatif 2. Oke. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 8 ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.